Selamat pagi anak-anak, bersyukur kepada Tuhan ini hari yang kedua kita bersama-sama boleh mengikuti kegiatan Pekan Pendidikan Kristen di Sekolah Gamaliel. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan hati, kita mau berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh lagi beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak pernah tidak dengar kata detektif? Atau pernah tidak lihat detektif? Nah, ini gambarnya Mem kasih lihat. Gambar detektif. Apa yang sedang dilakukannya? Dia sedang mengamat-amati, sedang melihat jejak kaki. Ya, dia melihat dengan sangat hati-hati. Dia mau lihat ini jejak kaki siapa dan jejak kaki ini menuju kemana. Nah, detektif itu akan melihat dengan sangat teliti supaya dia bisa membedakan yang mana jejak kaki yang sedang dia mau ikuti. Itu adalah detektif. Dia mencari tahu, dia mengamat-amati, dia meneliti jejak kaki itu. Tahu tidak? Di dalam Alkitab, dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 21, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, kita disuruh mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Ingat tadi detektif, dia mengamat-amati, melihat jejak kaki dan mengikutinya. Nah, Alkitab menyuruh kita untuk mengikuti jejaknya. Apakah kita juga seperti detektif yang bawa kaca terus lihat-lihat jejak kakinya Tuhan Yesus lalu kita ikuti? Bukan seperti itu. Tetapi maksud firman Tuhan ini adalah supaya kita belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak mungkin melihat jejak kakinya dan mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus? Karena saat ini Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Kita tidak bisa melihat jejak kakinya karena Tuhan Yesus sekarang berada di sorga bersama dengan Allah Bapa. Tapi kita bisa mengikuti, bisa meniru semua sifat-sifat baik Tuhan Yesus. Dan itu juga dikatakan kita mengikuti jejaknya. Ya, sekali lagi kita belajar, kita mengerti, lalu kita meniru semua sifat-sifat Tuhan Yesus. Itu disebut mengikuti jejaknya. Nah, coba lihat lagi gambar ini. Apa yang bisa kita ikuti dari Tuhan Yesus? Sifat apa yang bisa kita tiru dari Tuhan Yesus?
Contoh peristiwa waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya, banyak orang yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Banyak orang yang menunjuk-nunjuk Tuhan Yesus. Mengatakan bahwa Tuhan Yesus bersalah dan harus disalibkan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus membalas marah-marah juga sama orang-orang itu? Tidak. Tuhan Yesus diam. Karena Tuhan Yesus hanya mengatakan kata-kata yang baik saja. Jadi ketika orang lain mengatakan hal-hal yang jahat, Tuhan Yesus tidak membalas. Karena mulut Tuhan Yesus hanya dipakai untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang bikin hati senang. Nah, kalau kamu mau mengikuti jejaknya Tuhan Yesus, berarti mulutmu juga hanya dipakai untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Gak boleh teriak-teriak sama mama kalau mau minta makan. Mama, ambilkan makan. No. Ingat, mengikuti jejak Tuhan Yesus berarti melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Mulutnya mengucapkan hal yang baik, hal yang sopan. Jadi kalau mau minta sesuatu sama mama sama papa dengan kata-kata yang baik dan sopan. Mama, papa, tolong saya mau makan. Mama, papa, boleh tolong belikan saya mainan baru. Nah, itu anak yang mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dibawa di kayu salib ya, mau disalibkan, dibawa ke Golgota. Waktu itu Tuhan Yesus berjalan lalu dia memikul kayu salib yang berat. Dan ketika di jalan dia jatuh, tentara Roma itu menendang dia, memukul dia. Apakah Tuhan Yesus membalas? Tuhan Yesus punya kuasa loh, Tuhan Yesus itu mampu. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus punya hati yang lemah lembut, mengasihi dan mengampuni. Bahkan kamu tahu, waktu tangan Tuhan Yesus dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya di atas kayu salib. Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang sudah menganiaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kamu lihat, sifat Tuhan Yesus sangat baik. Dia punya hati yang lemah lembut. Dipukul, disiksa, diludahi. Dia tidak membalas. Dia mengasihi, dia mengampuni. Nah, kita diminta seperti yang tertulis dalam Alkitab untuk mengikuti jejaknya. Jadi waktu ada orang yang menyakiti kita, yang marah-marah sama kita, yang pukul kita, ingat kita harus mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Kita harus punya sifat seperti Tuhan Yesus, lemah lembut, mengasihi, mengampuni, jangan membalas. Lakukan yang baik. Apa yang bisa dilakukan? Berdoa. Mendoakan mereka yang sudah jahat sama kita. Itu namanya kita mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Itu namanya kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia saat ini, kita tidak bisa jalan sama-sama seperti kita jalan dengan mama, dengan papa, tidak bisa. Tapi waktu kita punya sifat yang baik seperti sifatnya Tuhan Yesus, maka
kita sedang berjalan bersama Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya kita suka bangun pagi, mama bilang, ayo bangun nak, mandi, siap-siap, mau belajar dengan mem, mau belajar dengan miss. Terus kamu marah-marah ya, marah-marah sama mama, tidak mau mandi, tidak mau sekolah, tidak mau belajar, capek, bosan. Hei, ingat, itu bukanlah sifat Tuhan Yesus. Itu bukan sifat yang baik. Kita meniru sifat Tuhan Yesus yang baik. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Rasul Petrus. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang baik untuk kita. Sekarang tugasnya kita untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Mulut gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan. Hati kita biarlah menjadi hati yang lemah lembut, yang mau mengasihi dan mengampuni. Walaupun sekarang Tuhan Yesus ada di surga, kita masih tinggal di dunia, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita memiliki sifat yang sama dengan sifatnya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menyapa kami lewat firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dan kami harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mengikuti jejaknya Tuhan Yesus, meniru sifat-sifat baik Tuhan Yesus, sehingga dalam kehidupan kami di dunia ini, kami tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan orang lain yang melihat kami, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mau mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.